Baiklah, saya akan membacakan kasus yang terjadi di Sumatera Barat, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Pada akhir tahun 2019, mulai merebaknya virus baru yang terjadi di seluruh belahan dunia, yaitu coronavirus disease 2019, dalam kurung SARS-CoV atau disebut juga dengan COVID-19. Penyakit COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian pada manusia. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan seperti flu, batuk, demam, tenggorokan hingga terganggu pada pernafasan. Virus ini menyebar melalui droplet atau percikan air liur yang keluar saat bersin, batuk, ataupun menghembuskan nafas. Kemudian droplet tersebut terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara sehingga menempel pada lantai, benda-benda atau permukaan lainnya. Dampak pandemi COVID-19 ini juga sangat dirasakan masyarakat Indonesia termasuk wilayah Sumatera Barat. Selain masalah kesehatan, COVID-19 ini juga memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap sektor perekonomian di wilayah Sumatera Barat. Secara tahunan, ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,60%, menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01%. Dari sisi permintaan, terbatasnya permintaan domestik dan internasional akibat pandemi COVID-19 yang melanda pada akhir triwulan 1 2020, menekan kinerja konsumsi dan investasi. Turunnya permintaan agregat pada akhirnya menekan kinerja seluruh lapangan usaha utama Sumatera Barat, yaitu LU Pertanian, LU Transportasi, dan LU Perdagangan, serta LU Pergudangan, serta LU Eceran. Realisasi pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat hingga triwulan 9 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan 9 2019 disebabkan oleh adanya regulasi yang dilakukan untuk penanganan dampak COVID-19. Pada triwulan 2020, realisasi pendapatan mencapai 99,10% atau senilai 6,36 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 2019 dengan nilai realisasi sebesar 96,72% atau Rp 6,39 triliun. Realisasi belanja secara presentasi pada triwulan 2020 mencapai 95,34% atau senilai Rp 6,41 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan presentasi realisasi triwulan sebesar 92,42% atau senilai 6,55 triliun. Ekonomi Sumatera Barat membaik di triwulan 9 2020, terutama didorong oleh perbaikan kinerja LU Pertanian, LU Transportasi, dan LU Industri Pengolahan. Pada triwulan 9 2020, ekonomi Sumatera Barat kontraksi pada level min 2,23% membaik dibanding triwulan sebelumnya yang juga kontraksi pada level min 2,91%. Perbaikan ekonomi pada triwulan 9 2020 sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dijalankan pemerintah di pusat dan di daerah. Berdasarkan pengeluaran, perbaikan ekonomi terjadi pada beberapa komponen pengeluaran, terutama pada pembentukan modal tetap bruto (MTB) dan ekspor seiring dengan semakin pulihnya Coffin chain investor dan meningkatnya akses perdagangan global. Dari sisi lapangan usaha atau perbaikan ekonomi terutama bersumber dari meningkatnya LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan seiring dengan meningkatnya permintaan CPO dan karet. Tekanan inflasi di triwulan 2021 diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan triwulan 9 2020. Tekanan industri triwulan 1 2021 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan 9 2020. Secara tahunan, ekonomi Sumatera Barat tahun 2020
terkoreksi sebesar min 1,60% atau YoY, menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang tembus sebesar 5,01%. Dari sisi permintaan, terbatasnya permintaan domestik dan internasional akibat pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada akhir tahun 2020 menekan kinerja konsumsi dan investasi. Turunnya permintaan agregat pada akhirnya menekan kinerja seluruh lapangan usaha utama Sumatera Barat, yaitu LU Pertanian, LU Transportasi dan Perdagangan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Baiklah, saya lanjutkan tentang produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik, yaitu sebagian jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam satu wilayah domestik, atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh kegiatan seluruh ekonomi dalam satu wilayah. Produk domestik bruto yaitu nilai tambah bruto yang timbul dan seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kerja perekonomian daerah. PDRB meliputi usaha dan gaji, bunga, sewa tanah, pajak tidak langsung, penyusutan dan keuntungan. Tabel indikator ekonomi PDRB. Yang A, PDRB ADHK berdasarkan lapangan usaha sektor dalam nilai triliun sebagai berikut. Nomor satunya pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, pegadaian listrik, konstruksi. Selanjutnya tabel PDRB ADHK berdasarkan pengeluaran dalam triliun rupiah, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal pengeluaran investor, ekspor luar negeri, impor luar negeri. Selanjutnya, perkembangan ekonomi makro daerah. Pada triwulan keempat 2020, ekonomi Sumatera Barat kontraksi pada level minus 2,23%, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga kontraksi pada level minus 2,91%. Perbaikan ekonomi pada triwulan 4 2020 sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dijalankan pemerintah di pusat dan daerah. Berdasarkan pengeluaran, perbaikan ekonomi terjadi pada beberapa komponen pengeluaran, terutama pada pembentukan modal tetap bruto atau PMTB dan ekspor seiring dengan semakin pulihnya confidence investor dan meningkatnya akses perdagangan global. Dari sisi lapangan usaha atau LU, perbaikan ekonomi terutama bersumber dari meningkatnya LU pertanian, kehutanan, dan perikanan serta LU industri pengolahan seiring dengan meningkatnya permintaan CPO dan karet serta tahunan. Ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 0,60%, menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01%. Dari sisi permintaan, terbatasnya permintaan domestik dan internasional akibat pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada akhir triwulan 1 2020 menekan kinerja konsumsi dan investasi. Turunnya permintaan agregat pada akhirnya menekan kinerja seluruh lapangan usaha utama Sumatera Barat, yaitu LU Pertanian, LU Transportasi dan Perdagangan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran.
pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan terus membaik di triwulan 1 2021. Perkembangan umum. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan 4 2020 relatif membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Walaupun masih mengalami kontraksi, perekonomian Sumatera Barat pada triwulan 4 2020 secara tahunan tumbuh minus 2,23% atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh pada level minus 91%. Perbaikan ekonomi pada triwulan 4 2020 sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi terjadi pada ekspor yang menunjukkan angka pertumbuhan positif serta PMTB ekspor tumbuh sebesar 9,21%, sedangkan PMTB tercatat membaik walaupun masih kontraksi sebesar 4,071%. Peningkatan ekspor didorong oleh meningkatnya permintaan CPO dan karet sejalan dengan perbaikan ekonomi dari negara tujuan ekspor. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan 1 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan keempat 2020, terutama didorong oleh permintaan yang semakin membaik. Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menopang pertumbuhan. Peningkatan konsumsi RT sejalan dengan normalisasi permintaan pasca beradaptasinya perilaku ekonomi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi di tengah pandemi. Permintaan diperkirakan akan meningkat seiring kepercayaan konsumen yang meningkat. Produksi pertanian dan perkebunan yang diperkirakan meningkat pada triwulan 1 2021 akan mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, pulihnya harga komoditas utama seperti karet dan CPO turut mendorong pendapatan masyarakat, khususnya di keuangan pemerintah. Anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Sumatera Barat 2019-2020. Anggaran pendapatan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mengalami penyesuaian dengan penurunan anggaran sebesar min 2,80%. Sedangkan anggaran belanja mengalami penurunan sebesar 5,10%. Penurunan anggaran pendapatan terutama berasal dari turunnya target pendapatan asli daerah PDD sebesar min 8,47% atau sebesar 201,32 miliar. Dana perimbangan mengalami penurunan sebesar min 1,29% atau sebesar 54 miliar. Sementara itu, penurunan anggaran belanja terbesar didorong oleh penurunan pos anggaran belanja langsung sebesar min 25,10% atau sebesar 735,74 miliar. Anggaran pendapatan di tahun 2019 tercatat mengalami penyesuaian sebesar 6,87 triliun menjadi sebesar 6,60 triliun. Sementara itu, penyesuaian anggaran pendapatan di tahun 2020 tercatat sebesar 6,42 triliun dari anggaran awal sebesar 7,4 triliun, disebabkan oleh adanya realokasi anggaran yang dilakukan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan 2 2021 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan dengan perkiraan triwulan 1 2021. Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menopang pertumbuhan. Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan normalisasi permintaan pasca beradaptasinya perilaku ekonomi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi di tengah pandemi. Program vaksinasi di Sumatera Barat yang dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 dan perluasan stimulus insentif dari pemerintah diperkirakan akan mendorong keyakinan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Dari sisi LU, sebagian besar lapangan usaha di Sumatera Barat, khususnya lapangan usaha unggulan yaitu LU Perdagangan, LU Transportasi, dan LU Pertanian diperkirakan akan membaik seiring dengan HBKN Lebaran.
Kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dampak COVID-19 terhadap ekonomi pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Padang. Aktivitas ekonomi tersebut mengalami penurunan akibat pandemi berpengaruh besar terhadap tingkat pendapatan ekonomi Sumatera Barat membaik di triwulan 4 2020, terutama didorong oleh perbaikan kinerja LU Pertanian, LU Transportasi, dan LU Industri Pengolahan. Pada triwulan 1 2021 diprediksi terus membaik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional dan optimisme konsumen yang meningkat sejalan dengan program vaksinasi COVID-19 yang sedang berjalan. Tekanan inflasi pada triwulan 1 2021 diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan triwulan 4 2020. Pada triwulan 2 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan 1 2021 yang seiring dengan permintaan yang berangsur normal. Ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi pasca membaiknya situasi pandemi COVID-19.